Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 186. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tiga hari telah berlalu dengan cepat dan semua orang kini menunggu di dalam kota Sucigu. Kelompok Soyen juga tidak pernah pergi selama 3 hari ini. Sementara Lin Xiu dan juga yang lainnya pun tidak muncul di hadapan Soyen. Kemungkinan mereka takut karena telah ditegur oleh tetua Gusun sebelumnya. Namun Soyen mengerti bahwa metode penyelesaian masalah seperti itu tidak akan pernah berlangsung lama. Soyen tidak pernah mempedulikan tentang hal ini. Dan satu-satunya yang dianggap sebagai masalah bagi Soyen adalah seorang yang berasal dari aula jiwa yang bernama Hunya saat itu. Dari apa yang telah dikatakannya, Soyen menyadari bahwa dia kemungkinan memiliki beberapa status yang cukup tinggi di dalam klan Hun. Jika tidak, maka dia tidak akan pernah memiliki 2 pengawal di bintang 7 Dozun. Selain itu, ucapan dari Hunya juga telah mengisyaratkan misteri di balik kematian dari luhur Soyen, yaitu Xiao Xuan. Tampaknya dia pada saat itu telah dikepung dan kemudian diserang oleh banyak ahli. Salah satunya adalah nenek moyang dari Hunya ini yang juga menyebabkan kematian dari Xiao Xuan. Hal-hal seperti ini telah terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak mungkin bagi Soyen untuk melakukan penyelidikan. Semenjak Hunya bertemu dengan Soyen saat itu, hingga detik ini Soyen masih memiliki niat membunuh yang besar terhadap Hunya. Namun dari apa yang dilihat oleh Soyen, dia tidak bisa menemukan level kekuatan apa dari si Hunya. Kemungkinan orang itu memiliki beberapa metode khusus untuk menyembunyikan kekuatannya. Kota Sucigu hingga detik ini telah menjadi kota yang benar-benar ramai. Dikarenakan ini merupakan hari ketiga, maka pintu untuk menuju alam Gu akan segera terbuka. Dan sebagian besar orang terlihat cukup penasaran dengan alam Gu yang dianggap sebagai tempat misterius. Kelompok Soyen kali ini telah keluar dari dalam penginapannya, kemudian dengan cepat menuju tengah-tengah kota. Di sana ada sebuah danau yang cukup lebar dan terlihat sangat jernih. Namun, seseorang tidak akan pernah bisa memprediksi berapa kedalaman dari danau tersebut. Kali ini, lingkungan yang ada di sekitar danau telah ditempati oleh banyak sosok manusia. Tatapan mata mereka semuanya terfokus pada danau tersebut. Selain itu, juga banyak para penjaga dari klan Gu yang telah berdiri tegak di tepi dari danau. Aura kuat telah menyebar dari dalam tubuh mereka yang menyebabkan tidak ada satu orang berani maju untuk masuk ke dalam danau sembarangan. Tetua Gusun yang sebelumnya ditemui oleh kelompok Soyen kini telah berdiri di tengah-tengah danau. Dirinya lalu berteriak, "Semuanya, alam Gu akan segera dibuka dan area di dalam alam Gu itu sangatlah luas. Jangan sampai kalian berkeliaran secara acak. Jika tidak, kemungkinan kalian akan tersesat. Apalagi jika sampai kalian menemui beberapa celah spasial, kemungkinan kalian hanya akan berakhir mati di dalam ruang kosong. Oleh karena itu, sekali lagi aku akan memberikan peringatan supaya tidak ada yang berkeliaran secara acak setelah masuk ke dalam alamku. Akan ada seseorang yang menerima kedatangan kalian setelah memasuki alamku ini, dan mereka akan mengantarkan semuanya menuju pusat dari alamku. Tempat itu adalah pegunungan Sucigu, dan di sana juga ada warga keturunan klan Gu. Aku harap semuanya tidak mengganggu warga keturunan klan Gu ini. Jika tidak, maka kalian akan masuk di dalam daftar hitam dari klan Gu kita. Apakah kalian semuanya sudah jelas dengan hal ini?" Banyak orang dalam sekejap saja langsung menganggukkan kepala mereka. Sementara Soyen yang masih cukup kebingungan, dia berkata, "Warga keturunan klan Gu, siapa mereka sebenarnya?" Tuan Yao sambil tersenyum dia menjelaskan, warga keturunan klan Gu itu merupakan level terendah di dalam klan Gu sendiri, tapi mereka juga orang yang dianggap penting di dalam klan Gu. Setelah melalui seleksi selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, ada cukup banyak warga keturunan klan Gu yang telah tinggal di dalam alam Gu, dan mereka semuanya memiliki garis keturunan Dodi di dalam tubuhnya. Namun, garis keturunan ini tidak signifikan. Tentu saja, beberapa kecelakaan atau variasi akan terjadi yang kemudian mengakibatkan kekuatan dari garis keturunan akan menjadi lebih kuat. Setelah warga keturunan ini ditemukan, status mereka pada akhirnya melambung dan mereka diangkat menjadi anggota sejati dari klan Gu. Mereka juga telah menikmati kehormatan yang tidak tertandingi. Soyen hanya mengangguk sambil mengatakan,
darah baru yang tidak terhitung jumlahnya. Tidak heran bahwa klan Gu tidak menurun dari waktu ke waktu. Tian Guo Sunse hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan ketika keduanya berbicara, riak gelombang telah muncul di danau. Semua orang bisa merasakan fluktuasi spasial yang sangat menakutkan menyebar di ruang atas danau tersebut. Tiba-tiba saja, pilar cahaya yang benar-benar terang kini telah muncul dari dalam danau dan membumbung tinggi ke langit. Suara gemuruh juga bisa terdengar oleh banyak orang. Detik berikutnya, ruang kosong yang ada di atas danau pun mulai terbelah. Sesaat kemudian, gerbang raksasa kini telah muncul dari dalam ruang kosong tersebut. Tetua Gusun sambil melihat gerbang raksasa ini, dia pun berkata dengan keras, "Pintu spasial yang mengarah ke alam Gu telah dibuka. Semuanya silakan masuk." Baru saja Tetua Gusun mengatakan hal itu, banyak orang pun bergegas memasuki gerbang raksasa. Xiao Yan juga langsung tersenyum ke arah kelompoknya sambil mengatakan, "Ayo, kita juga harus masuk ke dalam sana." Kelompok dari Xiao Yan akhirnya berjalan menuju danau. Kaki mereka menginjak air di atasnya untuk menuju gerbang spasial yang sangat besar. Bagian depan dari pintu spasial ini telah dijaga ketat oleh tentara teredam hitam. Xiao Yan kali ini telah melihat Ling Xuan dan juga komandan kedua, yaitu Lin Xiu, yang menjadi pemimpin untuk menjaga gerbang ini. Namun Xiao Yan tidak melihat komandan ketiga Yang Hao. Kemungkinan dirinya masih dalam pemulihan. Bagaimanapun juga, pertarungan saat itu telah membuat Yang Hao terluka cukup parah. Ketika melihat kedatangan dari kelompok Xiao Yan, Lin Xiu hanya menyipitkan matanya. Dia kemudian melirik pada Tetua Gusun yang masih sibuk dengan orang lain. Setelah itu, kaki dari Lin Xiu pun mengambil langkah ke kiri. Dia secara sengaja menghalangi jalan dari kelompok Xiao Yan. Namun Xiao Yan tetap bertindak seolah-olah tidak melihat penghalang jalan yang dilakukan dengan kaki Lin Xiu tersebut. Akhirnya, tubuh Xiao Yan dan juga Lin Xiu kini telah saling bertabrakan. Mereka berdua secara diam-diam memancarkan dogi dari dalam tubuhnya. Ekspresi wajah Xiao Yan masih biasa saja, sementara bahunya kini telah bergetar dengan cara yang cukup aneh. Gelombang demi gelombang kekuatan dogi kini terus berhantaman dengan dogi yang juga dikeluarkan di bahu Lin Xiu. Namun detik berikutnya, raut wajah Lin Xiu telah berubah menjadi memucat karena sebenarnya Xiao Yan telah memasukkan doginya yang sangat panas ke dalam tubuh Lin Xiu. Hal tersebut membuat Lin Xiu hanya bisa menahan erangan dari tenggorokannya. Tiba-tiba saja, tubuh Lin Xiu pun terhuyung mundur 3 langkah. Jelas komandan kedua dari tentara teredam hitam tidak bisa memperoleh keuntungan sedikit pun dari tabrakan dogi yang dia lakukan dengan Xiao Yan. Ekspresi wajah Xiao Yan kali ini masih terlihat cukup tenang, dan dia hanya melirik pada wajah Lin Xiu yang terlihat cukup jelek. Xiao Yan melanjutkan jalannya, sementara Lin Xiu sambil menoleh, dia mengatakan, "Xiao Yan, kau jangan sombong dulu. Secara alami di dalam sana akan ada seseorang yang berurusan denganmu, dan aku akan menunggumu keluar seperti seekor anjing." Tubuh dari Xiao Yan berhenti. Dia kemudian menoleh pada Lin Xiu sambil tersenyum. Xiao Yan mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu, komandan kedua, karena kau harus mengurus dirimu sendiri." Setelah mengatakan hal ini, kelompok Xiao Yan dengan cepat memasuki gerbang spasial, dan mereka kini telah menghilang dalam sekejap. Setelah kelompok Xiao Yan pergi dari tempat ini, Lin Xiu buru-buru mengeluarkan dogi dalam jumlah yang cukup banyak di dalam tubuhnya, dan dia kini telah menyalurkan dogi tersebut ke bahu kanannya. Hal itu digunakan oleh Lin Xiu untuk mengeluarkan dogi Xiao Yan yang telah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, mendapatkan dorongan dari dogi milik Lin Xiu, tiba-tiba saja api ungu coklat bercampur dengan warna putih kini telah dikeluarkan dari telapak tangan Lin Xiu. Hal tersebut langsung dimasukkan ke dalam danau dan menghilang menjadi kabut putih. Karena sebenarnya api tersebut merupakan api surgawi yang sebelumnya dikeluarkan Xiao Yan ketika melakukan tabrakan dogi dengan pundak mereka. Lin Xiu tidak mau menunjukkan kelemahan di depan Xiao Yan, maka dia hanya bisa dengan paksa berpura-pura sok kuat, mampu menahan dogi api yang dimasukkan oleh Xiao Yan tersebut. Dengan raut wajah penuh emosi, Lin Xiu kali ini mengatakan, "Xiao Yan, aku benar-benar telah meremehkanmu. Namun sekarang bukan giliranmu untuk bertindak sok kuat, karena kau hanya seseorang yang berasal dari klan yang telah terbuang.
dan kau tidak pantas berbuat arogan di alamku milikku. Tentu saja akan ada seseorang yang berurusan denganmu di dalam sana. Aku benar-benar akan menunggumu di tempat ini dan melihat kau seperti anjing yang kabur, karena nona muda bukanlah orang yang pantas untuk didapatkan oleh manusia rendahan sepertimu. Cerita kemudian berpindah ke dalam alamku. Langit yang ada di sana tiba-tiba saja terbelah. Gerbang spasial raksasa kali ini juga telah muncul. Tidak lama kemudian, banyak orang telah keluar dari gerbang spasial itu. Mereka secara spontan mengatakan, apakah ini adalah klanku? Energi alam di tempat ini benar-benar sangat padat. Setidaknya beberapa kali lebih besar jika dibandingkan dengan dunia luar. Sungguh tempat yang menakjubkan. Ini memang level yang hanya bisa dicapai oleh seorang elit doseng. Kekuatan supranatural yang ada di tempat ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Tidak lama kemudian kelompok dari Soyen juga telah keluar dari gerbang spasial. Dan mereka juga bisa merasakan energi yang cukup padat yang membuat keterkejutan di raut wajah mereka. Soyen menghirup napas dalam-dalam untuk merasakan udara yang ada di tempat ini. Lalu Soyen mengatakan, sungguh energi alam yang kuat. Jika seseorang berlatih di dalam tempat ini, maka peningkatan kekuatannya 2 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan berlatih di dunia luar. Klanku, mereka tidak hanya diberkati dalam hal bakat pelatihan, namun mereka juga memiliki tanah yang sangat diberkati. Tidak heran mereka bisa menjadi klan yang kuat. Tuan Yao hanya menganggukkan kepalanya sambil menjawab, pembukaan alam semacam ini sepertinya menciptakan dunia lain. Meskipun ukurannya tidak sebesar benua Dogi, namun ini merupakan alasan kenapa energi alam yang berkumpul di tempat ini jauh lebih baik jika dibandingkan di luar sana. Dan seseorang memang akan benar-benar mendapatkan hasil 2 kali lipat hanya dengan 1 usaha. Tepat ketika Tuan Yao mengatakan hal itu, suara guntur pun bergema di dalam tempat ini. Semua orang kali ini melihat ke arah langit yang tiba-tiba saja berubah menjadi sangat gelap. Hal tersebut membuat Soyen kemudian mengatakan, itu sebenarnya merupakan kapal perang terbang yang dianggap sebagai awan gelap. Sebenarnya adalah 10 kapal terbang yang luar biasa besarnya. Penampilan seperti ini adalah sesuatu yang cukup spektakuler. Soyen sambil menghela nafasnya ketika melihat kemunculan dari kapal terbang itu. Dia pun berkata, memang layak menjadi klanku. Keagungan seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan beberapa faksi besar di dataran tengah. Tidak lama kemudian sebuah suara pun terdengar dari dalam kapal terbang. Semua orang silahkan naik ke kapal ini. Mendapatkan seruan seperti itu, banyak orang tanpa ragu pun langsung terbang untuk memasuki kapal perang raksasa tersebut. Kelompok Soyen juga langsung bergerak untuk menuju kapal perang. Setelah Soyen berada di kapal perang itu, dia bisa melihat para prajurit dari tentara teredam hitam. Semuanya berjaga dengan cukup ketat dan memegang tombak di tangan masing-masing. Tidak lama kemudian, tetua yang tadi memberikan perintah kali ini sekali lagi menyuruh supaya kapal perang ini dijalankan menuju pegunungan Sucigu. Mereka yang ada di dalam kapal bisa merasakan fluktuasi spasial yang benar-benar mengerikan. Hal tersebut juga membuat Soyen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia lalu menutup matanya karena Soyen bisa merasakan kekuatan spasial yang luar biasa terpancar dari kapal ini. Soyen kemudian mengatakan, kapal yang melintasi ruang angkasa benar-benar kapal perang yang sangat misterius. Baru saja Soyen mengatakan hal itu, ada suara tertawa dari belakangnya yang kemudian mengatakan, kapal perang ini adalah sesuatu yang hanya diwarisi oleh klanku dari zaman kuno, dan ini disebut dengan pesawat ruang angkasa. Dalam hal kecepatan, kemungkinan bahkan seorang ahli yang berada di puncak kelas Dosun tidak akan mampu mengejarnya. Namun sayang, hal-hal seperti ini sudah terlalu langka. Soyen segera menoleh pada siapa yang telah berbicara, dan dia menemukan seorang pria yang menggunakan jubah berwarna putih kini telah berdiri di belakang kelompok Soyen. Di dahi dari pria tersebut ada simbol api, karena orang ini adalah orang yang pernah dilihat Soyen di toko anggur saat itu. Soyen sambil tersenyum dan menangkupkan 2 tangannya, dia berkata, Tuan, terima kasih banyak atas informasinya. Pria berjubah putih hanya tersenyum ke arah Soyen. Kemudian dia memperkenalkan dirinya. Sudahlah, kau tidak perlu terlalu sopan seperti itu. Perkenalkan, namaku adalah Wo Xuan.
Xiaoyan. Dia juga langsung memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, namaku adalah Xiaoyan. Tiba-tiba saja Huo Xuan melambaikan tangannya, lalu dia berkata, juara perkumpulan pil Xiaoyan, aku secara alami mengetahui siapa dirimu. Xiaoyan hanya tersenyum, lalu bertanya, saudara Huo Xuan, jika aku tidak salah tebak, kau adalah seseorang yang berasal dari anggota klan Yan, bukan? Huo Xuan tidak terkejut ketika Xiaoyan bisa dengan mudah melihat identitasnya. Dia hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Huo Xuan mengatakan, jika seseorang membicarakannya, kedua klan kita memang memiliki hubungan sejak zaman kuno. Aku ingin tahu, apakah saudara Xiaoyan datang ke alamku ini untuk mengikuti pembukaan makam surgawi? Xiaoyan cukup kaget mendengar hal itu yang kemudian dia bertanya, makam surgawi, apa itu? Huo Xuan cukup tercengang ketika melihat reaksi dari Xiaoyan karena dia tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan tidak mengetahui sama sekali apa yang disebut dengan makam surgawi. Selanjutnya, Huo Xuan pun mulai mengatakan, maaf, aku lupa memberikan penjelasan padamu karena semenjak tetua Huo Xuan meninggal, klan Zhou hingga detik ini tidak pernah sekalipun datang ke alamku lagi dan kemungkinan ada beberapa barang yang hilang selama pewarisan. Xiaoyan sambil tertawa mengatakan, bisakah saudara Huo Xuan memberitahu tentang diriku apa yang disebut dengan makam surgawi ini? Huo Xuan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, baiklah, masalah ini bukan rahasia lagi bagimu. Oleh karenanya, tidak apa-apa jika aku memberitahu saudara Xiaoyan tentang hal ini. Makam surgawi itu telah ada sejak zaman kuno dan di dalamnya terdapat banyak makam dari para ahli di zaman kuno itu. Di antaranya adalah makam dari leluhurmu, yaitu Xiao Xuan. Jantung dari Xiaoyan pun berdebar kencang. Tidak terduga bahwa apa yang disebut dengan makam surgawi ini terkait dengan leluhurnya. Salah satu alasan Xiaoyan datang ke alamku memang untuk melakukan perjalanan ke makam dari Xiao Xuan, karena Xiaoyan berpikir mungkin akan bisa mendapatkan sesuatu di dalam sana. Huo Xuan kembali mengatakan, makam surgawi ini sangat misterius. Di dalamnya memiliki jejak energi yang cukup banyak dari para ahli di zaman kuno. Dan dengan aliran waktu yang lama, jejak energi itu sebenarnya telah berubah menjadi penampilan orang-orang ketika mereka masih hidup. Dan selama seseorang bisa mengalahkan mereka, maka secara alami akan memperoleh jejak energi, kemudian menyerapnya untuk meningkatkan kekuatan sendiri. Harus diketahui bahwa jejak energi ini luar biasa. Mereka semuanya setara dengan pil obat tingkat tinggi yang sebenarnya. Terlebih lagi, jejak energi ini bisa terus-menerus dikonsumsi tanpa kehilangan efeknya. Dan tentu saja, yang paling penting dari makam surgawi ini adalah waktu di dalam sana mengalir lebih cepat daripada dunia luar. 5 hari di dalam makam surgawi setara dengan 1 hari di dunia luar. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja Xiaoyan menjadi sangat terkejut. Dia spontan mengatakan, apa? Hal ini membuat Xiaoyan berpikir, jika 5 hari di dalam makam surgawi sama dengan 1 hari di dunia luar, bukankah jika 1 bulan di dalam makam surgawi, maka di dunia luar hanya 6 hari saja? Dan jika itu setahun di dalam makam surgawi, maka di dunia luar hanya 1 bulan. Ketika melakukan pelatihan di dalam sana, bukankah saat keluar akan langsung melonjakkan kekuatannya secara signifikan? Bahkan orang paling bodoh pun pasti akan langsung menjadi orang dengan prestasi yang besar. Melihat keterkejutan di raut wajah Xiaoyan membuat Huo Xuan segera tertawa, yang kemudian dia mengatakan, makam surgawi ini memang sangat misterius, namun ada juga batasannya. Tempat itu akan terbuka setiap 20 tahun sekali, dan seseorang hanya bisa tinggal di dalam sana selama 3 tahun. Itu merupakan batas maksimalnya. Di dunia luar hanya setara dengan 6 bulan saja. Selain itu, hanya anggota dari 8 klan kuno yang memenuhi syarat untuk bisa memasuki makam surgawi. Dan orang lain tidak akan pernah memiliki kualifikasi seperti itu. Dengan persyaratan ini saja, saudara Xiaoyan, kau juga bisa masuk ke dalam makam surgawi. Mendengar ucapan dari Huo Xuan membuat Xiaoyan menyipitkan matanya. Lalu dia bertanya, klan Xiao milikku sudah terjatuh, apakah aku masih bisa masuk? Huo Xuan hanya melebarkan tangannya sambil mengatakan, ini adalah aturan yang dibuat sejak zaman kuno.
Terlepas dari seberapa rendahnya klanmu saat ini, namun klan Xiao masih bagian dari 8 klan kuno, dan tentu saja kau bisa masuk ke makam surgawi. Namun, kau juga harus memahami bahwa kemungkinan dirimu akan menemui beberapa masalah di dalam makam surgawi. Mengingat kekuatan dari saudara Xiaoyan, seharusnya kau bisa menyelesaikan masalah ini dengan cukup baik. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia menangkupkan tangan pada Huo Xuan sambil mengatakan, "Saudara Huo Xuan, terima kasih banyak atas informasimu." Huo Xuan hanya tersenyum sebelum akhirnya dia mengatakan kembali, "Ini hanyalah masalah kecil saja. Jika kau benar-benar memasuki makam surgawi ketika saatnya tiba, mungkin kita berdua perlu melakukan kerjasama. Beberapa klan lain memiliki dendam dengan klan Yan milikku dan akan selalu lebih baik jika aku memiliki teman tambahan." Mendengar ucapan dari Huo Xuan hanya membuat Xiaoyan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Secara alami, dia memang mengetahui logika seperti ini. Huo Xuan selanjutnya mengatakan pada Xiaoyan, "Selain itu, kau juga harus lebih berhati-hati pada orang-orang dari klan Hun dan juga klan Yao. Jika membicarakan tentang klan Hun, pada saat itu klan Xiao milikmu dan juga klan Hun telah menjadi musuh bebuyutan. Jatuhnya klan Xiao pasti hal ini terkait dengan mereka. Sedangkan untuk klan Yao, hal itu karena hubunganmu dengan gurumu, yaitu Yao Chen. Ngomong-ngomong soal ini, aku juga tidak menyangka bahwa sebenarnya tetua Yao Chen adalah seseorang yang berasal dari klan Yao. Dan hal ini baru saja aku ketahui ketika tetua klan menyebutkannya padaku di dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Jika tebakanku tidak salah, orang-orang yang dikirim oleh klan Yao saat ini adalah pemuda yang bernama Yao Xingji. Dia dikenal dengan manusia obat di dalam klan Yao. Anggota klan Yao selama ini tidak pernah memandang para alkemis dari dunia luar. Selain itu, kau juga murid dari tetua Yao Chen, dan dia sudah sejak lama dibuang oleh klan Yao. Saat ini, kau telah dikabarkan menjadi alkemis terkuat dari generasi muda di seluruh dataran tengah. Mengingat karakter dari Yao Xingji, dia pasti akan segera mempermalukanmu jika kalian berdua bertemu. Mendengar hal ini, raut wajah Xiaoyan pun segera berubah. Lalu dia mengatakan, "Manusia obat Yao Xingji, sungguh gelar yang sangat aneh." Huo Xuan kembali mengatakan, meskipun nama dan juga gelarnya cukup aneh, namun dikabarkan bahwa Yao Xingji merupakan alkemis tingkat ke-8 dan kekuatan sebenarnya juga tidak kalah dengan dirimu. Maka dari itu, kau harus berhati-hati jika bertemu dengan dirinya. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya karena alkemis tingkat ke-8 adalah level yang tidak buruk. Namun, penderitaan yang selama ini telah diderita oleh Yao Chen akan dikembalikan oleh Xiaoyan karena dia juga tidak terima selama ini Yao Chen telah disia-siakan oleh klannya sendiri. Setelah mengobrol sebentar dengan Xiaoyan, akhirnya Huo Xuan berpamitan untuk pergi dari hadapan Xiaoyan. Hal tersebut hanya membuat Xiaoyan melihat kepergian dari Huo Xuan. Jelas orang itu tidak memiliki niat buruk sama sekali, dan alasannya mendekati Xiaoyan adalah karena Xiaoyan memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Xiaoyan tidak menolak kerjasama yang diajukan oleh Huo Xuan. Bagaimanapun juga orang itu merupakan anggota dari klan Yan yang hingga detik ini masih berdiri dengan cukup kokoh. Tidak lama kemudian Tuan Yao setelah melihat kepergian dari Huo Xuan, dia mengatakan, "Orang itu tidak sederhana. Bahkan aku tidak bisa melihat seberapa tinggi level kekuatannya. Memang layak menjadi salah satu dari 8 klan kuno. Orang ini benar-benar misterius dan juga tidak terduga." Mendengar ucapan dari Tuan Yao, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Jika dia tidak salah menebak, kemungkinan kekuatan dari Huo Xuan ini berada di bintang 7 Daosun. Namun, jika benar-benar berbicara tentang misterius, Xiaoyan sebenarnya masih penasaran dengan wanita berpakaian merah karena dia adalah orang yang paling tidak terduga. Selanjutnya, Xiaoyan pun berkata pada kelompoknya, kemungkinan perjalanan kita akan membutuhkan setengah hari untuk sampai di pegunungan Sucigu. Maka dari itu pergunakan waktu ini untuk beristirahat di dalam kapal perang. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan pun memimpin kelompoknya untuk mencari tempat peristirahatan. Namun, kapal perang ini benar-benar besar dan pertahanannya juga sangat ketat.
Bahkan beberapa kali Soyen telah bertemu dengan prajurit bersenjata lengkap dari tentara teredam hitam. Melihat hal ini, Soyen pun mengatakan, sepertinya klanku khawatir pada orang-orang yang telah memasuki alamku ini. Selain itu, energi yang berada di alamku ini memanglah sangat padat. Jika seseorang tinggal di alam ini untuk berlatih, maka peningkatan kekuatan akan lebih cepat jika dibandingkan di luar sana. Memikirkan hal ini saja, beberapa orang pasti memiliki motif yang tersembunyi untuk langsung mencari tempat bersembunyi dan melakukan pelatihan. Setelah berjalan cukup lama di dalam kapal perang ini, Soyen akhirnya mencapai tempat yang cukup dekat dengan tempat kendali dari kapal perang ini sendiri. Dan bahkan di tempat itu penjaganya benar-benar sangat banyak. Soyen akan mengajak kelompoknya pergi dari tempat ini untuk mencari tempat yang lainnya. Namun baru saja Soyen akan berbalik, dia telah melihat bagian depan kapal perang. Ada seorang pria dengan rambut yang panjang telah duduk di meja kecil dan di depannya ada 2 cangkir teh. Soyen menyipitkan matanya karena dia bisa merasakan aura yang cukup besar dari pria tersebut. Dikarenakan Soyen tidak ingin mengganggu orang ini, tubuhnya pun berbalik dan akan meninggalkan tempat ini. Baru saja melakukan hal itu, Soyen pun mendengar suara dari pria tersebut. Saudara dari klan Xiao, karena kau sudah datang, silahkan duduk. Mendapatkan perkataan seperti itu membuat Soyen cukup terkejut. Tatapan matanya kemudian melihat pada kelompok Xiao Yixian. Setelah semuanya mengangguk, Soyen akhirnya pergi untuk mendekati pria tersebut. Setelahnya, Soyen pun mengatakan, sebenarnya kau adalah orang yang berasal dari klanku. Pria itu hanya tertawa sambil menganggukkan kepalanya, lalu mengatakan, perkenalkan, aku adalah Gusen. Tatapan mata Soyen melihat pada para tentara teredam hitam yang ada di tempat ini. Mereka semuanya terdiam, seolah-olah Gusen ini adalah pimpinan mereka. Hal itu membuat Soyen kemudian kembali mengatakan, apakah sebenarnya kau merupakan komandan pertama dari tentara teredam hitam? Mendengar ucapan dari Soyen, tangan dari Gusen pun bergetar. Selanjutnya, dia mengatakan, kau memang layak menjadi anggota dari klan Xiao. Soyen kembali bertanya, apakah sebenarnya kau memang sengaja menungguku di tempat ini untuk membantu balas dendam dari kelompok Lim Xuan? Mendapatkan perkataan seperti itu membuat Gusen hanya tertawa. Bocah-bocah kecil itu memiliki karakter yang buruk dan juga mudah tersinggung. Pengendalian diri mereka benar-benar bobrok. Dan aku tidak peduli dengan apa yang dialami oleh mereka. Bagaimanapun juga, mereka harus belajar jika di atas mereka masih ada orang lain. Dengan kau menghajarnya, maka itu juga cukup bagus untuk memberikan mereka pelajaran supaya menekan kesombongan dari bocah-bocah ini. Selain itu, mereka juga tidak akan pernah berani datang mencariku dan meminta bantuan untuk membalaskan dendam padamu. Soyen hanya terdiam ketika mendengarkan ucapan dari Gusen. Namun detik berikutnya, Gusen mempersilahkan Soyen untuk duduk. Lalu dia mengatakan, apakah kau tahu kenapa ada banyak begitu prajurit tentara teredam hitam yang menjaga kapal perang ini? Soyen hanya menjawabnya secara acak. Kemungkinan kau khawatir terhadap orang-orang yang telah memasuki alamku. Gusen hanya tersenyum sambil mengatakan, itu hanya sebagian kecil alasannya, dan kau harus tahu, ada sejumlah besar warga keturunan di alamku ini. Mereka semuanya merupakan dasar dari klanku dan juga bisa dianggap sebagai tingkat yang paling penting di dalam klanku sendiri, karena di dalam tubuh mereka memiliki garis keturunan Dodi. Meskipun jumlahnya sangat tipis, namun hal tersebut tidak bisa diabaikan. Karena kadang-kadang garis keturunan Dodi ini akan membentuk beberapa variasi dan orang-orang ini akan segera berubah menjadi darah baru dari klanku. Tentu saja alasan mereka memiliki kesempatan untuk berevolusi adalah karena garis keturunan tersebut. Namun garis keturunan semacam ini sangatlah samar. Hal itu bisa ditekan dengan mudah, dan cara menekannya hanyalah dengan menikahi seseorang yang berasal dari luar klan. Soyen, klanku ini sangat menghargai garis keturunan Dodi. Oleh karenanya, kita cukup khawatir akan ada seseorang dari luar klan yang akan membuat kekuatan dari garis keturunan ini menghilang. Maka dari itu, kita telah mengambil tindak pencegahan terhadap siapapun yang telah memasuki alamku. Tatapan mata dari Gusen memandang serius ke arah Soyen. Kemudian dia kembali berkata, ini adalah kasus warga keturunan biasa dan juga kasus anggota inti dari klanku sendiri. Dalam aturan klanku milikku, sudah jelas bahwa aturan ini telah melarang
seseorang di dalam klanku menikah dengan orang luar, dan kau seharusnya menyadari apa yang ingin aku sampaikan. Ekspresi Xiaoyan masih tetap tenang ketika dia mendengarkan hal ini. Selanjutnya, dengan lembut Xiaoyan mengatakan, "Aku memang tahu, tapi hal itu masih tidak berguna untukku." Gusen secara perlahan meletakkan cangkir teh yang ada di tangannya, lalu mengatakan, "Beberapa kalimat yang aku ucapkan memang tidak akan memiliki harapan untuk bisa membuat dirimu meninggalkan seluruh niatmu. Namun, kau juga harus menyadari bahwa klanku itu sangat menghargai yang dinamakan dengan garis keturunan Dodi. Untuk memastikan bahwa garis keturunan itu terus berlanjut, sangat sulit bagi dirimu untuk terus-terusan menjalin hubungan dengan nona muda. Xiaoyan, seseorang itu harus tahu kapan saatnya mundur di dalam situasi yang sulit, dan tidak peduli apa yang bisa kau lakukan. Jika tidak, kemungkinan hal ini hanya akan membawa dampak yang buruk bagi keduanya. Aku tidak mengancammu, tapi aku hanya memberikanmu peringatan. Jika kau benar-benar menyukai nona muda, maka kau jangan memberikannya masalah. Klan Xiao milikmu saat ini telah sepenuhnya menurun." Mendengar ucapan tersebut membuat raut wajah Xiaoyan segera berubah menjadi cukup serius. Dia menatap Gusen sambil mengatakan, "Apakah sebenarnya garis keturunan Dodi memang benar-benar sekuat itu?" Gusen cukup tercengang ketika ditanya oleh Xiaoyan. Selanjutnya dia tersenyum sambil mengatakan, "Apakah kau masih membutuhkan bukti klan kuno masih berdiri kuat hingga saat ini? Itu adalah bukti yang terbaik." Xiaoyan hanya tersenyum. Kemudian dia lanjut bertanya, "Lalu tingkat apa yang harus dicapai seseorang supaya klanku bisa mengabaikan garis keturunan ini?" Gusen secara perlahan mengatakan, "Douseng." Xiaoyan hanya menyeringai sambil menjawabnya, "Jika begitu aku akan mencapai level itu." Mendapatkan jawaban seperti ini dari Xiaoyan membuat Gusen mengerutkan keningnya, lalu dia mengatakan, "Ini bukanlah masalah sederhana seperti kau mengatakan hal itu. Ingatlah, yang kubicarakan adalah tentang kekuatan Douseng. Itu merupakan Douseng yang asli, bukanlah Banseng yang merupakan setengah Douseng. Klan Gugu saat ini tidak pernah kekurangan ahli yang berada di puncak kelas Douzun. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mencapai level Douseng, bahkan setelah melakukan pelatihan yang keras selama bertahun-tahun. Dan aku menyadari bahwa sebenarnya bakatmu cukup bagus. Namun, di dalam klanku milikku juga ada banyak pemuda yang memiliki bakat lebih tinggi daripada dirimu. Bahkan mereka tidak yakin bahwa diri mereka bisa maju ke tahap Douseng. Aku benar-benar tidak paham kenapa kau memiliki kepercayaan diri yang tinggi bisa mencapai tahap itu." Xiaoyan hanya tersenyum sambil mengatakan, "Hal ini dikarenakan kau merupakan anggota dari klanku, sementara aku bukan anggota klanku. Tingkat kekuatan besar yang kalian miliki hanyalah mengandalkan garis keturunan Dodi, sementara aku tidak. Masalah aku bisa mencapai tahap Douseng atau tidak, waktu yang akan menjawabnya." Raut wajah dari Gusen ini telah berubah menjadi cukup serius ketika dia menarik nafas dalam-dalam kemudian mengatakan, "Aku secara alami cukup puas karena kau memiliki kepercayaan diri yang besar. Namun, begitu kau mengalami kesulitan untuk maju ke kelas Douseng, aku harap kau segera meninggalkan nona muda, karena hal ini akan memberikan dampak yang buruk bagi kalian berdua jika terus dilanjutkan." Xiaoyan hanya tersenyum sambil menjawab, "Terima kasih sudah mengingatkan diriku. Aku bisa mencapai titik hari ini adalah dengan kerja kerasku. Yang dulunya aku merupakan seorang sampah dari klan Xiao dan sama sekali tidak mengandalkan garis keturunan Dodi. Asal kau tahu, aku sedikit pun tidak merasa takut dengan klan Hun, apalagi hanya dengan klan Gu milikmu." Wajah dari Gusen pun berubah menjadi cukup rumit ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan. Orang ini benar-benar tidak ingin menyerah, dan hal tersebut hanya bisa membuat Gusen menarik nafas dalam-dalam. Tidak lama kemudian, fluktuasi spasial kembali bisa dirasakan oleh Xiaoyan dan juga Gusen. Secara perlahan, kecepatan dari kapal ini juga telah menurun, karena sebenarnya mereka semuanya sudah sampai di sebuah pegunungan, dan di depan sana ada gunung yang tinggi, berwarna hijau, dan terlihat sangat subur. Melihat hal tersebut, jantung dari Xiaoyan pun berdebar kencang. Akhirnya, dia mengatakan, "Apakah sebenarnya kita sudah sampai di pegunungan Suci Gu?" Tatapan mata Xiaoyan pun terfokus pada gunung yang jauh di depan sana. Tidak lama kemudian,
sosok gadis yang menggunakan pakaian berwarna hijau kini telah muncul di atas gunung itu. Soyen bisa merasakan keakraban dan juga kerinduan yang luar biasa. Karena itu, sebenarnya adalah Sun-er yang kali ini raut wajahnya terlihat cukup senang ketika melihat Soyen. Sementara Gusen secara perlahan berdiri ketika dia melihat sosok dari Sun-er yang seperti dewa dari klan Gu. Senyum di wajahnya juga telah berubah menjadi cukup rumit. Gusen tahu alasan kenapa Sun-er menampakkan dirinya. Semua itu adalah karena kedatangan dari Soyen. Gusen segera menoleh pada Soyen lalu mengatakan, "Soyen, aku akan memberitahumu ada perbedaan pendapat yang cukup besar terhadap dirimu di dalam klan Gu. Semuanya akan baik-baik saja jika kau bisa mencapai tahap Doseng. Namun jika kau tidak bisa, kemungkinan dirimu hanya akan menemui banyak kesulitan. Oleh karenanya, ku harap kau benar-benar bisa mencapai tahap Doseng seperti apa yang kau katakan. Dan penglihatan dari nona muda seharusnya tidak salah tentang dirimu." Mendengarkan ucapan dari Gusen itu membuat Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Yang kemudian Soyen menjawabnya, "Tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan diriku untuk bersama dengan Sun-er, bahkan jika itu adalah klanku milikmu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan langsung mendapatkan pertentangan dari para tetua di klan Gu setelah dirinya bertemu dengan Sun-er? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.